Mas Tony, gimana nih terkait dengan Lesti Kejora dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores terkait katanya mengcover lagu tanpa izin beliau dan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Mas Tony sendiri melihatnya sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih? Oke, berarti persoalannya ini adalah apakah Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu ya, apakah melakukan tindak pidana atau tidak, kan itu. Nah, kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa, undang-undang apa ya, pasal berapa, tentang apa. Nah, seperti kita ketahui ya, dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya ya, itu melaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Apa itu pasal 113? Pasal 113 ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 113 sendiri ada 4 ayat ya. Undang-Undang ketentuan pidana di pasal 113 itu ada 4 ayat. Sayangnya dalam pemberitaan itu tidak dijelaskan pasal 113 ayat berapa Lesti Kejora itu dilaporkan. Kalau juntonya ya, yaitu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Tentu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi terkait hak ekonomi. Apa itu hak ekonomi? Hak ekonomi itu adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Dalam hal ini ya, kalau kasus Lesti ini adalah lagu, nah berarti ciptaannya adalah lagu dan karyanya adalah lagu. Nah, kita karena tidak ada ayatnya pasal 113 ini yang dilaporkan ini, apakah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, karena tidak ada ayatnya. Sementara dalam undang-undang ini pasal 113 ya, ketentuan pidana itu ada 4 ayat pasal 113 itu. Nah, saya jabarkan saja untuk ayatnya ya. Itu untuk pertama ya, itu ayatnya ayat 1 itu setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I ya, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, apa itu huruf I? Nah, huruf I itu di dalam pasal 9 itu pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penyewaan ciptaan. Nah, jadi kalau pasal 113 ayat 1 itu orang yang dapat dipidana ya, yang melakukan pelanggaran hak cipta untuk melakukan penyewaan ciptaan. Untuk melakukan penyewaan ciptaan itu biasanya bukan lagu, tetapi karya atau ciptaan program komputer misalnya, atau sinematografi. Nah, sementara lagu tidak dalam kategori itu. Sehingga kalau kita mencoba dugaan tindakan Lesti ya, yang menyanyikan lagu di panggung kemudian mengupload ya, lagu yang di cover ya, atau mengcover lagu ya, kemudian terdistribusi atau terupload di YouTube. Nah, dihubungkan dengan pasal 113 ayat 1 ya, di mana tindak pidananya adalah pelanggaran hak ekonomi dalam hal penyewaan ciptaan, ini tidak masuk. Itu. Jadi pasal 113 ayat 1 ini pidananya tidak masuk untuk Lesti. Unsur pidananya tidak terpenuhi. Nah, itu menurut saya. Kemudian yang kedua, ya, itu pasal 113 ayat 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F atau huruf H. Huruf C, huruf D, huruf F atau huruf A, ya, atau huruf H. Untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita lihat huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, C, D, F, H. Nah, huruf C ini terkait dengan penerjemahan ciptaan. Kalau penerjemahan ciptaan itu diartikan berarti menerjemahkan suatu ciptaan. Ya, kita kasih contoh misalnya lagu Inggris, kemudian diterjemahkan, kemudian dikomersilkan. Cocok nggak tuh dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, yang dituduhkan kepada Lesti? Nggak cocok. Nah, kemudian huruf D, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan. Nah, kita ketahui nyanyi di panggung itu hanya menyanyikan Lesti, kemudian mengcover ya, mengcover apakah tindakan merubah atau merubah aransemen? Apakah merubah musik? Ya, nah tentu ya kita tidak tahu ya. Kalau hanya mengcover saja, ya mengcover saja, maka menurut saya juga tidak masuk untuk huruf D. Nah, kemudian huruf F, pertunjukan ciptaan. Nah, pertunjukan ciptaan ini ya memang masih ada korelasinya. Karena pertunjukan ciptaan itu dapat diartikan membawakan sebuah lagu dalam pertunjukan, menyanyikan sebuah lagu dalam pertunjukan. Ini masih ada korelasinya, ya. Tetapi jangan lupa, ketika Lesti menyanyikan lagu seseorang yang dinilai tanpa izin tadi di atas panggung, kita harus tahu apakah Lesti ini menyanyikan sendiri, ya. Itu menyelenggarakan acara sendiri tanpa IO, tanpa produser, kemudian menerima uang tiket sendiri. Apakah seperti itu? Nah, kalau kejadian itu sudah lama, Lesti juga itu saya rasa masih lugu ya, hanya seorang penyanyi. Tentu IO-nya bukan dia, tentu ada produsernya. Ya, tentu ada IO-nya, tentu ada produsernya. Nah, berarti yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi, jika ya pelanggarannya itu hak ekonominya adalah pertunjukan ciptaan, justru saya melihatnya yang diduga melakukan pelanggaran hak ekonomi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan acara, IO-nya atau produsernya. Karena Lesti nyanyi pasti dibayar. Jadi yang memanfaatkan hak ekonomi, ya, memanfaatkan ciptaan orang lain untuk komersial, ya, tanpa hak, itu menurut saya ya, produsernya atau IO-nya. Lesti hanya diundang, hanya dibayar. Nah, jadi kalau menurut saya ini juga nggak masuk, kecuali ya pelapor ini memiliki bukti-bukti ya bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pengumpulan bukti-bukti, ternyata Lesti nyanyi itu dia acaranya sendiri, produsernya dia sendiri, IO-nya dia sendiri, yang nerima uang dia sendiri. Nah, boleh itu masuk. Tetapi kalau produsernya ada orang lain, kemudian IO-nya juga orang lain, kemudian yang mendapatkan uang dari tiket juga orang lain, bukan Lesti ya, produser atau IO ya. Nah, maka Lesti tidak bisa dikenakan pasal 113 ayat 1 huruf B. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pasal 113 ayat 2, tidak bisa dikenakan pasal 113 ayat 2. Kemudian yang ketiga ya, yaitu selain pertunjukan ciptaan, ini ada komunikasi ciptaan. Nah, komunikasi ciptaan ini ya, ini kalau kita terjemahkan bahwa komunikasi ciptaan itu semacam mengumumkan ya, mempublikasikan ya, berarti kalau dihubungkan dengan yang dituduhkan kepada Lesti adalah ada muncul di YouTube
ya, ada muncul di channel YouTube. Apakah Lesti bisa kena? Belum tentu. Kita lihat dulu channel YouTube-nya itu apakah milik Lesti. Kalau channel YouTube-nya milik Lesti, itu bisa kena. Tetapi kalau kemudian channel YouTube-nya itu bukan milik Lesti, maka Lesti tidak bisa kena, dijerat dengan pasal 113 ayat 2 ini. Begitu. Berarti menurut Abang yang jadi sasaran itu harusnya pihak produser dan IO yang harus dipertanyakan ya Bang, bukan Lesti yang mungkin diduganya diundang di situ ya Bang berarti. Iya, jadi pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta ya, pidana pasal 113 ini yang dikenakan pidana itu adalah setiap orang yang tanpa hak ya, melakukan pelanggaran hak ekonomi, mendapatkan manfaat ekonomi ya, itu yang mengkomersilkan. Nah, berarti yang mengkomersilkan itu adalah orang yang menyelenggarakan acara ya, atau orang yang mempunyai channel kalau upload ya. Nah, itu. Nah, kalau Lesti hanya diundang ya, hanya dibayar, maka Lesti bukan penyelenggara acara. Nah, kalau Lesti juga hanya ada di YouTube, dia tidak mengupload, hanya menyanyikan ya. Nah, dia bukan yang mempunyai channel YouTube, bukan yang melakukan komunikasi ciptaan, bukan yang melakukan pengumuman ciptaan itu. Tapi Bang, ini kan kasusnya itu diduga sudah dari tahun 2018 gitu ya. Tapi mengapa baru saat ini Yoni melaporkan Lesti, sedangkan masih banyak loh artis-artis yang cover lagu tersebut? Apakah ini mengambil keuntungan kepada Lesti atau bagaimana sih Bang, tanggapan dari Abang? Ya, kami tidak tahu nih ya motif atau niat, tujuan dari Yoni Dores melaporkan Lesti ini apa tujuannya. Nah, kita tidak tahu. Nah, pelaporan terhadap seseorang juga ya itu berpengaruh juga dari ilmu pengetahuan pelapor ataupun kuasa hukumnya. Oleh karenanya seharusnya sebelum melaporkan itu ya harus diteliti dulu, harus dipahami dulu itu Undang-Undang Hak Cipta. Sebenarnya yang dapat dipidana itu siapa? Setelah jelas, setelah tahu siapa yang dapat dipidana, dalam hal ini yang dapat dipidana adalah orang yang mengkomersilkan ya, yang dengan terang ada bukti-buktinya yang mengkomersilkan. Jadi kalau manggung siapa yang mengkomersilkan? Tentu bukan penyanyi sebatas diundang. Nah, kemudian kalau diupload di YouTube, ini channelnya siapa? Nah, jika hal itu saja kemudian tidak tahu atau belum mendapatkan bukti-bukti, belum lengkap bukti-buktinya, ya maka saya tidak tahu tujuan daripada Yoni Dores itu melaporkan Lesti itu apa kan? Karena kalau capaiannya adalah agar Lesti ini dapat dipidana, menurut saya setelah kita kaji tadi ya, sepertinya tipis, kemungkinannya tipis Lesti dapat dipidana. Dalam garis besar menurut Abang Lesti ini tidak bersalah ya? Bukan tidak bersalah, tetapi unsur pidananya itu kalau tidak bersalah atau tidak kan nanti di pengadilan ya. Ini belum sampai ke pengadilan aja, unsur pidananya sepertinya Lesti ini tidak memenuhi unsur pidana. Tindakannya ya, tindakan Lesti ini kan menyanyi ya di panggung, kemudian mengcover lagu, menyanyi lagu di cover kan itu. Nah, jadi menurut saya tindakan Lesti itu hanya dua itu, kecuali pelapor ini memiliki bukti-bukti ya, manggung itu IO-nya Lesti sendiri kan itu, kemudian produsernya Lesti sendiri, uang tiket apa masuknya ke Lesti. Nah, kalau begitu ya Lesti bisa kena kalau begitu ya. Nah, tetapi kalau Lesti hanya sebatas nyanyi kemudian dibayar, ya itu menurut saya tidak masuk unsur pidananya. Tapi Bang, kalau seandainya Yoni benar dirugikan, menurut Abang langkah yang selanjutnya yang harus Yoni lakukan apa sih Bang? Seharusnya mengumpulkan alat bukti dulu. Makanya kita harus tahu dulu pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengenai pidana pelanggaran hak ekonomi ini ya harus dipelajari dulu. Jadi tindakan yang seperti apa sih yang dapat dipidana? Gitu. Nah, siapa sih yang bisa dapat dipidana? Nah, itu harus tahu dulu. Nah, sehingga ya kalau sudah tahu kemudian mencari bukti-buktinya itu enak. Berarti kalau yang dapat dipidana itu adalah orang yang dengan sengaja mengkomersilkan ya. Jadi
kan nyanyi itu kan nggak mungkin nyanyi tiba-tiba nyanyi sendiri, nggak mungkin, pasti nyanyi itu diundang artis itu kan. Nah berarti kalau diundang yang punya acara siapa? Yang punya acara itulah yang mengkomersilkan, yang penyelenggara acara itulah yang mengkomersilkan. Nah berarti seharusnya ya pelapor itu jangan Lestinya saja dilaporkan, kemudian Lestinya itu dikembangkan, waktu itu diundang siapa, lalu kalau Lestinya itu misalnya ya tidak membuka, ya maka tidak ketemu kan. Nah, siapa yang harus dipidana kan itu. Nah, tetapi kalau pelapor itu sudah mencari dulu bukti-buktinya, ya, siapa penyelenggara acaranya waktu manggung, siapa IO-nya, siapa produsernya, berapa dapat uang, tiket berapa yang terjual, misalnya kan itu. Nah maka kan telak, enak kan. Nah berarti kan yang dilaporkan itu kan nanti bukan Lesti. Itu harusnya yang dilaporkan adalah penyelenggara acara yang mengkomersilkan tadi. Itu seharusnya ya. Tapi Bang, saran dari Abang sendiri untuk Lesti apakah perlu untuk speak up atau bagaimana sih Bang? Lesti ya seharusnya agar kasus ini segera terang benderang karena publik juga ingin tahu ya. Lesti seharusnya segera menjelaskan dua hal yang dituduhkan itu, harus segera jelaskan, segera klarifikasi. Bagaimana kronologisnya dia bisa nyanyi waktu itu, menyanyikan lagu ya, lagu objek ciptaan yang diklaim sebagai ciptaan Dede kan itu. Nah itu harus jelaskan seharusnya Lesti itu, sehingga jelas duduk perkaranya bagaimana, sehingga saya sebagai praktisi hukum, masyarakat juga setelah mendengar penjabaran praktisi hukum bisa melihat posisi Lesti ini di mana, salah atau tidak di mata hukum. Nah kemudian yang kedua, Lesti juga harus menjelaskan sebenarnya ya mengenai mengcover lagu itu bagaimana, lalu diupload di YouTube itu YouTube siapa, apakah YouTube Lesti atau bagaimana kan itu. Nah itu menurut saya memang Lesti seharusnya segera memberikan penjelasan. Nah kalau saya memberikan pendapat hukum ini kan hanya mengamati ya dari luar kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan ya, yang lazim dihubungkan dengan aturan yang berlaku. Nah itu. Oke, cukup. Oke.